pas di Sendang Maibit itu ada sound system, ada orkes. Tahun berapa enggak lupa saya. Ada Giron itu soundnya Ipung namanya. Itu biru. Biru. Diwasi-wasi kok keren gitu. Kok menarik gitu loh. No hatiku kok seneng. Akhirnya salon itu saya cat biru tanpa sepengetahuan kakak iya. Dimarahin? Enggak. Kebetulan ada Anto itu teman saya datang. Loh, Sony kok biru, kok keren kayak ngene Ipung. Padahal memang tujuannya memang mirip supaya tadi lihat punya Ipung supaya kesampaian gitu ya. Cita-citanya sekecil itu akhirnya jadi terwujud. Iya. Itu ada yang saya sebagai band Dodot banyak mereka itu mengalami hal-hal termasuk mistis, termasuk hal-hal yang di luar kendali masuk akal lah. Ya itu pernah menimpa Kang To nggak? Pernah. Kebetulan saya juga sama Mas Dodot dulu. Di mana itu Kang? Bisa ditanya Mas Dodot ya. Kemarin baru saja cerita. 3, 2, 1 Cengker Santai. Terima kasih Kang To Dinasti dan sahabat-sahabat dari Delta Entertain. Hari ini saya berkunjung ke Desa Maibit, tepatnya di Duku Pekuwon, Kota Tuban ya. Saya berkunjung di kediaman Bapak Kang To Dinasti. Kang To apa Bapak ini? Terkenalnya Kang To. Oh Kang To, berarti bukan Bapak. Oke, langsung saja saya perkenalkan. Monggo perkenalkan diri Pak. Ya, nama saya, nama asli Mas. Nama asli? Nama asli Suyanto gitu aja. Kalau nama keren, nama di dunia maya itu terkenalnya Kang To gitu aja. Kang To, terus ada embel-embelnya dinastinya, itu nama apa? Dinasti itu diambil dari nama sound system. Jadi nama sound system disebut Kang To Dinasti ya. Iya. Oke. Kang To ini sudah dari latar belakang Kang To ini memang di dunia sound system atau dunia pekerjaannya ini memang dunia sound atau ada pekerjaan yang lain? Kebetulan di dunia sound dan perlengkapan pesta. Jadi hiburan ya. Hiburan. Oke, baik. Jadi sekitaran warga Tuban ya. Jadi ini sebuah informasi yang bagus juga. Jadi selain sound system, Kang To ini juga menyewakan perlengkapan pesta gitu ya. Iya. Termasuk hiburan juga. Termasuk hiburan. Soalnya kalau saya lewat di jalan-jalan itu Kang To, kalau pasti saya lihat warna biru. Ya, ini biru mesti dinasti ya aku. Oke, langsung saya nyambung lagi ke Kang To. Saya akan tanya banyak-banyak. Kalau dari basic Kang To sendiri itu pendidikannya? Pendidikannya cukup SMP. Tapi kok bisa sampai tahu ini mixer, ini power, ini speaker, bisa bergelut di dunia sound ini berawal dari apa? Ya mungkin berawal dari hobi Mas. Pertama karena seneng. Jadi seneng itu saya geluti, saya telateni gitu. Itu sejak tahun berapa Kang To? Tahunnya itu yang pokoknya sejak saya muda. Sejak muda. Num. Yang ngajari autodidak atau ada yang ngajari? Autodidak. Kebetulan mas saya kan juga hobi banget gitu. Kebetulan saya juga sama. Jadi terus ini untuk sound miniatur ini baru apa sudah dari dulu memang bikin sound miniatur atau memang sound pada umumnya dulu baru ini nyusul? Ini nyusul ini. Oh nyusul hobi baru berarti ya? Hobi baru. Ini kebetulan kok duwe anak lanang. Jadi saya buatkan. Itu putrinya? Halo, iya. Oh cantik itu pemirsa, ada putrinya pulang sekolah, cantik cewek. Putranya berapa? 3. Yang pertama enggak ada. Umur 1 tahun. 1 tahun. Kok 1 tahun? 1 hari Mas. Okay, 1 terus hari. Yang kedua? Yang kedua MI ini. Cewek ini ya. Cewek ini. Yang ketiga yang barusan kemarin ulang tahun, umur 6 tahun. TK. Terus sama istri muda ini. Istri muda ya. 1 ya. Iya, istri muda 1. Soalnya ya
apa? Sepantaran, Enggak seumuran. sepantaran, separuh sepantaran. Separuh semua. Usianya karena masih muda. Berarti di bawah Kang To ya usianya. Iya, Ya. jauh. Tapi ini Kang mendukung banget kegiatan Kang To di dunia audio. Alhamdulillah. Sangat mendukung. Ya? Sangat mendukung dan alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat Tuban dan sekitarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai kemarin ke Nganjuk, alhamdulillah. Ke Alhamdulillah. Rembang, Loh, ke Blora, loh. Ya. Kedung Tuban. Son- Alhamdulillah. Son desa, ya. Son desa. Desa di Iya, Maipit. mobilnya Son desa. Son Deso. Tulisannya tadi saya lihat Son Iya, Deso Son perlengkapan Deso. pesta, tapi melalang buana di berbagai kota. Jadi teman-teman penghobi sound kalau pernah mendengar namanya Sound Dinasti, ya ini orangnya Kang To Dinasti dan ada kakaknya lagi namanya Kangkri. Kang Kri. Iya, itu Cuma mas manggilnya saya. Kang K ya. Kang Kei ya, Kang terkenalnya Kei. Kang Kei punya Iya. nama tersendiri. Perawakannya cara ngomongnya juga sama, cuma orangnya lebih apa ya, pakai topi seringnya. Iya, Nggih. betul. Kang, kemudian saya obrak-abrik lagi nih. Kalau dari untuk miniatur saya kesampingkan dulu. Iya. Kalau dari sound ini apa yang menguatkan Kang To pada waktu itu? Ini kan cerita dulu ya. Iya. Untuk aku harus kerja di bagian apa di hiburan sound aja. Itu apa yang menguatkan itu? Ada yang ngajak atau? Saya cerita dulu ya. Nggih, monggo. Heeh. Ini yang kita tunggu. Kebetulan dulu waktu saya masih kecil ya, sudah besar, lulus SD, SMP. Soalnya lama banget ya. Itu saya seneng dibuatkan sound system. Jadi saya terus kebetulan sound system yang saya buat kecil itu dibuatkan mas saya sebetulnya. Karena saya nggak punya apa-apa, yang kerja mas saya dibuatkan, terus ditinggal kerja sama mas Kangi itu ke Surabaya, itu soundnya itu disewa orang 10.000 dulu. Tahunnya lupa. Tahunnya lupa. Dulu banget ya. Iya dulu banget. Pokoknya saya 10.000. SMP lah. Luar biasa. Terus 10.000 terus kok ada lagi yang nyewa itu 15.000 naik. Terus 20.000. Terus itu seikhlasnya sebetulnya. tapi nama sudah Dinasti ya. Belum ada nama ya? Belum ada nama itu. Pokoknya pada waktu itu namanya Son gitu aja. Sound gitu nyewa aja. Terus Terus tiap ada latar belakang ya ini ya. Tiap ada kegiatan misalnya ngaji kecil-kecil itu loh. Itu kok dipanggil saya. Dipanggil. Sony digledek dulu itu. Digledek. Roda dua itu ya. Digledek. Kayu. Kalau kok semakin lama semakin berkembang. Jadi satu box ditambah satu box jadi 2 box. 12 in dulu. Terus ditambah lagi 3 box. 3 box itu sudah dibuat tayub juga. Kalau powernya Kang? Powernya Om Bro, buat Bikin rakitan sendiri. sendiri ya. Kakak apa Kakak, sampean? iya kakak. Oh gitu ceritanya. Terus Ya itu ceritanya. Terus akhirnya kok berkembang gitu. Berkembang terus akhirnya mungkin ini jalan rezeki ya. Alhamdulillah kok terus sampai sekarang. Ya alhamdulillah jadi terwujud banyak terwujud. ini. Kang, ya. Sampai sekarang di gudang ada 3 set ya. 3 set sound. Iya, sound system. Terus di sini ada 1. Terus ada panggung, ada terop, dan lain-lain. Berarti kalau main barengan itu bisa ya? Bisa ya. Bisa. Jadi bisa. kalau ada job bareng nggak perlu khawatir karena ada cadangannya. Luar Perlu. biasa. Jadi diceritakan tadi di awal ini cuma 10.000 tapi tahu apa? Tahunnya lupa. Iya. Pada saat itu cuma 10.000. 10.000 rupiah. 10.000 Itu listriknya rupiah. dari mana Kang? Itu yo PLN dulu. PLN. Iya PLN lah. PLN pertama. Iya. Iya. Terus ini Kang, kemudian muncullah nama yang namanya Dinasti ini dari jenengan apa kakak? Kalau nama itu inspirasi dari kakak. Dari kakak. Katanya waktu itu pas kerja di Surabaya kok lihat ada tulisan Dinasti gitu kok. Akhirnya kepencet. Itu filosofinya nama itu ya. Iya. Jadi nggak ada hal khusus ya karena Nggak ada. senang. Kalau warna biru ini identitasnya ini Kalau warna biru itu lama banget. Itu gimana ceritanya Kang? kalau warna itu saya sendiri dulu
pas di Sendang Maibit itu ada sound system, ada orkes. Tahun berapa enggak lupa saya. Ada giron itu soundnya Ipung namanya. Itu biru. Biru. Diwasi-wasi kok keren gitu. Kok menarik gitu loh. No hatiku kok seneng. Akhirnya salon itu saya cat biru tanpa sepengetahuan kakak iya. Dimarahin? Enggak. Kebetulan ada Anto itu teman saya datang. Loh, Sony kok biru, kok keren kayak ngene Ipung. Padahal memang tujuannya memang mirip supaya tadi lihat punya Ipung supaya kesampaian gitu ya. Cita-citanya sekecil itu akhirnya jadi terwujud. Iya. Soalnya kalau boleh saya bilang itu kalau saya perjalanan kemana, kalau lihat warna biru itu mesti khas warnanya dinasti apa? Jangan-jangan ini orang Demokrat ini. Karena di sini katanya rumahnya wakil bupati di sini, Bupati Tuban. Sama sekali enggak. Oh enggak ya? Berarti enggak bukan karena politik. Iya. Karena suka aja. Suka. Warna favorit. Oke, Kang To. Iya. Jadi pada podcast kemarin itu ada yang saya sebagai band Dodot banyak mereka itu mengalami hal-hal termasuk mistis, termasuk hal-hal yang di luar kendali apa? Iya. Masuk akal lah. Ya itu pernah menimpa Kang To enggak? Pernah. Kebetulan saya juga sama Mas Dodot dulu. Di mana itu, Kang? Bisa ditanya Mas Dodot ya. Kemarin baru saja cerita. Itu di apa? Waleran ya, sebelah Pengok itu loh. Waleran berarti Gerabakan. Enggak. Sebelah Pengok ya apa? Di Mas? Jati. Sak durunge Ngarum. Sebelumnya Ngarum. Bukan. Waleran belok kiri ku Jati. Enggak Pengok, terus antara Pengok dan Kecamatan Ngarum. Ikut? Gerabakan. Kecamatan ikut Gerabakan Iya. Terus? Itu waktu itu kebetulan Mas Dodot yang joki. Dan acaranya kebetulan orkes dangdut ya, lengkap. Sebetulnya sebelumnya itu nggak ada kejadian apa-apa. Terus pada saat orkes main, salon itu langsung beluk. Yang sound outnya? Iya, outnya beluk. Wul gitu langsung mati. Ya wong sorak kabeh. Lah tapi setelah selesai itu nyala lagi. Terus sing Mas Dodot yo bingung anjene dhek. Harusnya kalau beluk kan kobong ya, mati ya. Kok nyala lagi terus. Akhirnya ada orang datang, "Mas, sone sampean kok didekek kono?" gitu. Wong kuwi iso muni wae wis seneng. Lah itu sudah ya ini. Belum lama ya? Enggak, sudah lama. Sudah lama ya. Itu kejadian yang pertama. Terus yang kedua kemarin ya itu ya percaya nggak percaya ya. Jengset itu. Sebetulnya jengset besar itu kan ya kuat ya bautnya kuat, semuanya kuat, baru dipasang. Di situ itu protol semuanya. Loh. Protol total Mas. Bahkan kenal pot itu coplok. Bukan 1 2, semua ya? Semuanya ya. Dinamo itu coplok semua. Yaitu lokasinya di Laren, Perapatan Laren, Rengel. Oh, Rengel sini. Rengel. Pas acara apa, Kang? Itu pas acara karnival, Mas. Oh, padahal baut genset itu kan apa L5 ya apa iki jenenge? Baut dinamo itu kan kuat-kuat kan? Gede-gede itu ya. Terus ada fan bell-nya, terus ada baut-baut genset yang menancap di genset, bukan diesel, yang genset. Tapi masih keluar setrum masih ya? Masih, tapi di luar nalar. Pada saat itu kan saya lagi fokus karena Pak Camat sudah datang ya, cara mau dimulai. Terus akhirnya Pak Dim itu bilang, "Kang toh, diesel sampean kok mumbul-mumbul ginjal-ginjal." Ya Allah kan. Ginjal-ginjal mumbul gitu. Sampai akinya itu lepas. Mencelat, iya, lepas. Di luar nalar itu. Sebetulnya saya anggitku gak percaya, tapi kok kejadian. Kok sampai koyo ngene lho. Saiki bayangno to baut lho Mas. Iya nek jumlahnya sakmono kae Kang. Terus dari jumlah banyak ditambah apa? Baut itu kan kenceng-kenceng kan? Iya. Kuat-kuat. Meskipun satunya kan masih ngikat. Ya di samping itu baru masangnya. Loh. Mau acara itu baru dipasang. Iya. Sampai lepas semua. Ya, lepas semuanya. Ya, itu anak buah sampean lagi gede-gede piye, Bos? Tidak hanya anak buah, semua soalnya ruam ya. Ya langsung itu nggak bisa ditempati. Dipindah. Ada itu kenapa kok mbok dekek kono lah, tidak ada yang
mengingatkan pada saat itu. Hmm. Percaya nggak percaya. Nah, setelah kejadian itu dirangkai kembali sampai sekarang ya normal. Ya sehat walafiat. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau yang sepikirnya tadi pulang ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sempat beluk padahal. Padahal sempat belum ya. Aduh, iso ya. Ya itu saksinya Mas Dodot sendiri. Iya, Dia yang selaku soundman-nya. Sampai Pak lo sampan kondo yo wis telat. Wis bar ya. Wis bar ya. Terus Kang, yang saya mau tarik atau korek lagi, ada kalimat di banyak FYP ini gini, tukang sound itu datang lebih awal, pulang paling carry. Itu menurut pendapat Kang Toh bagaimana? Kalau menurut pendapat saya, yo gimana yo? Sebetulnya yo tetap lebih ke panggung. Ke panggung. Ke panggung itu masang duluan, pulangnya mesti belakangan. Mesti belakangan. Berarti istilah itu ya memang menempel itu wajar ya. Wajar. Kalau ya, mereka, kalau menurut saya, kalau mereka masih mengeluh ya mungkin harus beralih pekerjaan, jangan iya. jangan di dunia itu ya. Soalnya itu kayak darurat pasti tuh Kang ya. Iya pasti. Nek musisi mungkin teko bermain pulang. Artis apa mana ya datang langsung pulang. Nek sound panggung itu kayaknya memang sebelum hari H memang harus ready ya. Memang emang itu tuntutan. Iya, sama kalau keluh kesahnya Kang. Jadi selain dari dunia mistis tadi pernah nggak mengalami barat di job nggak kebayar? Terus Pernah. Pernah. Ceritanya gimana? Bahkan sampai sekarang itu kalau orangnya lihat biar tahu ya, nggak usah disebut. Sepeser pun nggak dikasih. Lah orangnya yo emang orang nggak punya. Cuma yang bikin saya nelongso itu dibuat foya-foya. Itu. Ya orang sini aja tapi nggak usah saya sebut namanya itu, ya. Kalau boleh tahu saya kali itu sebagai makelar atau orangnya di job ke rumahnya orangnya sendiri? Orangnya sendiri. Orangnya sendiri. Wah, kalau dihitung itu puluhan juta Mas, nggak kebayar. Di Kenongo juga pernah, bahkan teman-teman itu bungkari panggung, bungkari terop itu kebanjiran Mas, segini.